Nah, pada beberapa kesempatan ada teman-teman yang berkomentar di salah satu YouTube saya itu eh, memberikan informasi terkait dengan bagaimana sih cara kita kuliah di luar negeri, ya. Saya lupa apakah video ini sudah pernah saya bahas, ya. Tetapi untuk lebih jelasnya, tetap stay tune di channel saya. Kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini saya mau sedikit sharing terkait dengan bagaimana sebenarnya cara kita bisa kuliah ke luar negeri. Nah, tentu ini berdasarkan berbagai macam pengalaman ya, karena masing-masing orang punya pengalaman yang berbeda-beda ya. Ada yang pengalamannya dia mendapatkan beasiswa dari pemerintah Indonesia, ada juga yang mendapatkan beasiswa dari pemerintah negara lain, atau dia mendapatkan beasiswa dari kampusnya, ya, maksudnya kampus luar negeri yang negara dia tuju gitu. Jadi berbagai macam sebenarnya. Nah, tetapi saya mencoba merangkum dari berbagai macam tersebut menjadi lebih sederhana yang bisa memudahkan teman-teman yang ingin mau melanjutkan studi ke luar negeri itu biar tahu bahwa ternyata seperti ini kalau kita mau melanjutkan studi ke luar negeri. Nah, tentunya kita akan merasa tertarik kalau kita bisa merasakan atau manfaat kita kuliah di luar negeri atau belajar di luar negeri di berbagai negara ya yang memiliki tantangan di dalam proses kita melanjutkan studi tersebut ya. Nah, ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan, yaitu kita harus bisa memahami cara bisa kuliah di luar negeri tersebut. Nah, prinsip sendiri ini tidak jauh dari keputusan kuliah di luar kota sebenarnya. Cuma kalau di luar kota itu kan karena kita berada di satu negara sehingga oke lah mungkin tidak terlalu begitu signifikan ya perbedaannya atau gapnya gitu. Nah, hanya saja kalau kita misalnya pilihnya itu adalah ke lintas negara ya, ataupun bahkan kita sudah menyeberang ke beberapa benua gitu ya. Nah, itu akan berbeda. Sense-nya itu akan berbeda. Nah, oleh karena itu, di sini saya akan memberikan informasi hal tersebut. Nah, apa yang perlu diperhatikan dulu? Yang pertama itu adalah memilih negara dan perguruan tinggi tujuan. Nah, ini tentunya hal yang tidak mudah, yang semudah dulu juga saya bayangkan. Jadi ketika saya semuanya sudah menyelesaikan segala persyaratan yang dibutuhkan oleh universitas-universitas maupun yang akan memberikan saya beasiswa itu, ternyata tantangan berikutnya itu adalah mencari negara yang saya inginkan. Kadang bahkan negara yang saya inginkan itu ternyata tidak bisa seperti itu. Kemudian universitasnya sama profesornya gitu ya. Yang paling penting itu adalah ini ya. Kalau profesor itu sebenarnya banyak yang lebih mencari student-student yang mau melanjutkan S3. Nah, hanya saja mereka itu kadang punya kuota. Ada beberapa profesor itu punya kuota. Itu yang menjadi pada akhirnya mungkin karena kita belum rezeki kepada profesor tersebut sehingga ya udah kita belum bisa diterima untuk pada semester-semester tertentu gitu. Nah, ada juga misalnya kita menginginkan yang namanya negara A misalnya. Ya, negara A. Dulu saya berkeinginan mau ke Turki gitu. Ya, tetapi hampir semua negara dan universitas yang saya inginkan itu saya email, saya lamar gitu ya. Dan pada akhirnya di negara yang tempat saya ini sekarang studi itu yang kejawab duluan gitu ya. Setelah beberapa bulan kemudian yang dari Turki itu kejawab gitu. Tetapi saya harus melanjutkannya satu semester berikutnya gitu. Jadi kalau misalnya saya memilih yang waktu itu di Turki, itu saya sudah di negara sini saya sudah satu semester di sana, bahkan saya baru akan mulai gitu. Nah, itu yang menjadi tantangan tersendiri. Jadi tidak semudah sebenarnya yang kita harapkan. Tapi pilihlah negara-negara yang memang satu menjadi buat kamu itu mungkin bisa membuat enak gitu ya, enjoy untuk menikmati proses perjalanan studinya gitu. Nah, kemudian cari tahu cara mendaftar di perguruan tinggi tersebut. Nah, ini menjadi hal
hal yang paling tidak dikatakan mudah juga sebenarnya, karena sistemnya jauh berbeda dengan yang ada di Indonesia. Ya, jadi artinya saya tidak membanding-bandingkan sistem pendidikan mana yang baik, mana yang buruk ya, tetapi semuanya tergantung dari persepsi masing-masing. Nah, jadi di luar negeri itu kalau sistemnya itu kan karena memang mereka punya skala internasional ya. Jadi skala internasional sehingga sistem misalnya cara mendaftar di perguruan tinggi itu seperti apa, mereka sudah menyediakan, bahkan sudah ada yang dipekerjakan khusus untuk di bidang tersebut gitu. Jadi kita kalau mau menanya-nanya itu ya kepada orang tersebut gitu yang memahami tentang sistem pendidikan, kalau mau kuliah di kampus saya seperti ini gitu ya. Kemudian bahkan dia yang mencarikan yang namanya student body dan lain-lain ya. Nah, itu yang ini ya yang harus dipahami gitu ya. Nah, jadi kita harus mempelajari karakteristik dari proses pendaftaran pada kampus tersebut seperti apa. Gitu, itu berbeda lagi dengan yang lain ya. Kemudian yang ketiga itu adalah kita harus mencari yang namanya program beasiswa yang sesuai ya. Nah, di luar negeri itu sebenarnya banyak program-program beasiswa yang ditawarkan, baik itu dari pemerintahnya sendiri maupun dari kampusnya sendiri. Nah, itu yang mungkin banyak teman-teman di Indonesia itu yang belum mengetahui hal tersebut, ya. Dan kalau menurut saya ya, persyaratannya tidak seribet seperti ketika kita mengikuti beasiswa yang ada di Indonesia. Misalnya kita mengikuti awardee LBDP gitu atau beasiswa unggulan gitu. Ya, karena kebetulan waktu itu S2 saya juga beasiswa unggulan, tetapi untuk yang di luar negeri itu saya rasa dia tidak serigid yang ada di Indonesia gitu. Ya, karena meskipun ya persyaratan-persyaratannya itu sudah kita penuhi ya kalau di luar negeri, dan tidak seribet yang menurut saya tidak seribet di luar negeri. Anda bisa mencobanya gitu. Nah, kemudian yang keempat itu menyiapkan diri untuk kuliah ke luar negeri. Nah, ini berbagai macam ini ya, kriteria, berbagai macam pengalaman. Karena ada yang orang menyiapkan dirinya itu belakangan setelah mereka mendapatkan LOE, ada yang semacam itu. Ada yang dia menyiapkan diri dulu, ya baru dia mencari LOE. LOE itu penting buat kita untuk bisa melanjutkan studi ke luar negeri, karena itu adalah salah satu surat rekomendasi dari profesor kalau kita itu diterima untuk kuliah dan berada di laboratorium profesor tersebut. Gitu. Jadi, kalau yang saya alami, ya mungkin dan juga teman-teman yang alami kebanyakan itu adalah universitas itu pasti akan menerima. Itu kebanyakan sudah akan menerima. Yang menjadi tantangan tersendiri itu adalah ke profesornya ini. Nah, itu jadi kalau saya dulu itu ngelihat universitasnya seperti apa, mencari profesornya yang sesuai dengan bidang saya, yang saya minati seperti apa, kemudian ya udah saya melamarnya gitu, mengirim apply ya, apa yang dibutuhkan, kemudian udah alhamdulillah dijawab, dikasihkan LOE. Lalu sisanya saya persiapan yang lain-lainnya semacam itu ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang ingin melanjutkan studi ya ke luar negeri. Nah, sampai ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.